Baiklah, untuk mengisi kekosongan ini sekadar menghangatkan, menghidupkan suasana bulan Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita bisa meningkat. Sungguh rugilah jika kita tidak memanfaatkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafna bijil syahri Ramadan alladzi unzilat fihi malaikatu waruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian, hadirat jamaah sholat zuhur ma'a sholat sunat ba'diyah, para shoimin, shoimat, muslimin, muslimat, marilah kita senantiasa membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga nikmat itu tak bisa dihitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Akan tetapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang diberikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat ini insya Allah akan membawa keselamatan, kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak sebagai bekal kita semua. Hadirin jamaah sekalian, sedikit yang akan kami sampaikan. Ini merupakan kewajiban sebagai pengurus DKM, tidak ada yang mengisi. Sebetulnya di Binta itu diberikan kepada yang terhormat Bapak Mayor Ahmad Soleh, berhubung beliau ada satu hal mungkin ini ala kadarnya. Semoga walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan niat kita untuk sama-sama belajar berthalabul ilmi. Hadirin jamaah sekalian, ada salah satu hadis Nabi di dalam beberapa kitab yang mana ini merupakan perintah dari Allah juga dari baginda, merupakan bentuk fi'il amar, kata kerja perintah yang mana bunyinya kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun khomisan. Kata baginda Nabi, jadilah kalian aliman,
orang yang berilmu, orang yang mengerti, orang yang paham bil khusus mengenai agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Jadi kita diperintah oleh baginda Nabi harus jadi alim, harus jadi ulama, harus punya ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu itu yang paling pokok tujuannya kita supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan ilmu sendiri takrifnya tasawwuru syai'in limislihi syai'in. Menggambarkan sesuatu di dalam hati sesuai dengan buktinya. Itu yang namanya ilmu. Umpamanya seorang tukang mau membangun sebuah bangunan, pasti itu di dalam hatinya sudah ada gambaran bahwa bentuk bangunan itu akan seperti itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam dadanya. Itu yang dinamakan ilmu. Akan tetapi kalau tidak sesuai, itu bukannya ilmu. Di dalam hati gini kok bentuknya lain, itu lain, bukan ilmu itu. Jadi ilmu sifatnya itu di dalam hati bisa menggambarkan akan hal, akan sesuatu perkara. Itu namanya ilmu. Kita melaksanakan sholat, ya, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, itu harus bisa terbayang. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu dalam kaifiatnya dan pelaksanaan harus bisa terbayang di dalam hati sholat tersebut. Nah itu satu, kita diperintah oleh Nabi harus menjadi orang alim, orang yang punya ilmu. Satu. Au muta'aliman. Kalau tidak bisa, tidak mampu jadi seorang alim, maka harus menjadi santri atau orang yang mau belajar. Kita sama-sama di sini, sama-sama belajar. Ya, kami juga di sini bukan berarti menggurui, ya, bukan menceramahi sebagaimana kemarin kami sampaikan, ya sama-sama belajar. Gitu. Ya. Jadi yang kedua itu, kalau tidak mampu menjadi alim, menjadi ulama, menjadi seorang ustadz, menjadi orang yang berilmu, ambillah yang kedua. Jadi muta'alim, orang yang mau belajar. Dan yang ketiga, au mustami'an. Untuk belajar umpamanya, terlalu sibuk, wah masa tiap hari sibuk pasti ada waktu senggangnya. Oh ternyata gak bisa lah ceritanya. Jadilah yang ketiga, mustami'an. Yaitu mau mendengarkan nasihat ulama, mau mendengarkan ilmu-ilmu Allah, mau mendengarkan ilmu-ilmu agama. Ya. Jadi pendengar setia, ya. Jadi telinganya dimanfaatkan, digunakan untuk hal-hal kebaikan seperti mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah itu ya. Jadi alim satu, yang kedua kalau tidak bisa jadi alim, jadi muta'alim, jadi orang yang belajarnya.
Dan yang ketiga, kalau masih tidak bisa, istilahnya yang kedua masih banyak daruratnya, jadilah yang ketiga yaitu mustami'an. Setia mendengarkan ilmu agama, setia mendengarkan ilmu-ilmu Allah. Dan yang keempat, kalau masih tidak bisa, jadilah muhiban. Jadilah para muhibin, para pecinta alim ulama, para pecinta santri, para pecinta orang-orang yang giat belajar agama. Orang yang cinta kepada orang-orang yang mendengarkan ilmu agama. Syukur-syukur mampu bisa keempat-empatnya. Jadi alim, jadi ustadz mampu. Jadi muta'alim bisa, karena ya seorang ustadz itu tidak cukup hanya menyampaikan saja. Kalau ustadz punya prinsip cukup hanya menyampaikan saja, sedangkan dia tidak belajar lagi, dimisalkan, diibaratkan seorang pedagang. Dia jualan tidak hentinya, non-stop, tidak berhenti. Buka 24 jam. Ya, buka warung misalnya atau buka toko. Tapi si toko itu, warung itu tidak belanja-belanja. Mau apa yang akan dijualnya coba? Jadi menjual warung kosong berarti menjual toko kosong. Nah, ini juga sama halnya. Jadi seorang ustadz itu tidak cukup udah jadi ustadz, tidak mau belajar lagi, tidak seperti itu. Tetap ustadz juga manusia, diwajibkan belajar thalabul ilmi, yaitu kita diwajibkan minal mahdi ilalah, di manusia itu ya diperintahkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya mencari ilmu itu dari semenjak di gendongan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Berarti tidak cukup sudah jadi ustadz berhenti ngaji, tidak. Ya, malah harus malu bagikan seorang pedagang buka terus warung, buka terus toko, tapi pedagang itu sendiri, ya yang punya toko sendiri itu tidak belanja-belanja, mau apa yang dijual. Ini juga sama. Mau apa ilmu yang disampaikan? Nah itu. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama, jadilah kalian seorang alim. Kalau nggak bisa, jadilah kalian orang yang mau belajar. Yang ketiga, kalau masih tidak bisa saja, tidak mampu, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat ulama, nasihat ustadz. Masih juga tidak bisa, satu dua juga tidak bisa, jadilah yang keempat, orang yang mencintai, jadi muhibin para alim ulama, para santri yang giat belajar agama, dan menjadi pecinta orang yang suka mendengarkan ilmu. Dan yang terakhir, janganlah jadi orang yang kelima, jadi ustadz tidak, ya, punya ilmu tidak, belajar tidak mau, malas pada waktu, banyak yang kosong, peluang banyak, ya. Yang kemudian mendengarkan ogah, malah yang didengarkan ya hura-hura atau karaokean senangnya. Juga yang keempat, juga tidak ada rasa cinta, malah membenci para ulama, para ustadz, membenci para santri yang menimba ilmu,
membenci orang yang sedang mendengarkan ilmu agama, membenci orang yang cinta para ulama. Nah itu yang kelima, fatahlik, maka celakalah kalian. Syukur-syukur kita bisa empat-empatnya. Kalau tidak bisa, jadilah salah satu. Jangan termasuk orang yang nomor 5. Nomor 5 itu fatahlika, celakalah kalian. Untuk itu mudah-mudahan jamaah sekalian, ini khususnya untuk pribadi saya sendiri, ya mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam beramal soleh, khusus melaksanakan warna-warna amaliyah di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, sebelum ditutup, tambah lagi satu hadis. Hudurul majlisil ilmi afdalu min sholati alfa rokaatin tatawuan. Hadirnya di masjid ilmu, duduknya di majlis ilmu seperti ini, itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sholat tarawih ada yang 11 dengan witir, ya, ada yang 23 dengan witir, bahkan ada yang 31 rakaat dengan witir. Sholat tarawih yang 20, witirnya 11. Itu paling banter jumlahnya sekian, paling banter. Ini lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Semalam suntuk kira-kira kuat enggak untuk melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat? Saya sendiri yang ngomongnya untuk melaksanakan sholat 1000 rakaat, Pak Gun, gempor atuh. Ini cuma duduk hadir di majelis ilmu, di tempat pengajian. Keutamaannya, fadilahnya, pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunat. Itulah jamaah sekalian, mungkin nggak usah panjang-panjang karena tenggorokan juga sudah kering, ya. Mudah-mudahan walaupun singkat ada guna dan manfaatnya. Benarnya dari Allah, kekurangannya itu kekurangan diri pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.